Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Naldawati. Di sini saya akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bilangan pecahan, yaitu tentang mengenal suatu bilangan pecahan dan membandingkan bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini banyak terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan juga per mil. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Langsung saja, pada penjumlahan bilangan pecahan itu ia memiliki dua jenis, yaitu suatu bilangan pecahan jika dijumlahkan dan penyebutnya sama, dan juga suatu bilangan pecahan yang dijumlahkan dengan penyebut yang berbeda. Di sini yang pertama, penjumlahan bilangan pecahan jika penyebutnya sama. Penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Contoh, 1/5 dijumlahkan dengan 2/5 sama dengan, karena penyebutnya sama yaitu sama-sama 5, maka langsung saja kita jumlahkan pembilangnya. 1 dijumlahkan dengan 2 maka per 5, maka hasilnya adalah 3/5. Karena ia memiliki penyebut sama, maka kita jumlahkan pembilangnya saja. Di sini contoh yang kedua, jika suatu pecahan campuran dijumlahkan dengan suatu pecahan campuran yang memiliki penyebut sama. Di sini contohnya 1/7 dijumlahkan dengan 4 3/7. Maka hasilnya itu bisa kita jumlahkan dengan menjumlahkan suatu bilangan bulatnya. Di sini 1 dan 4 kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan lagi suatu pecahannya, yaitu 1/7 dijumlahkan dengan 3/7. Maka 1 dijumlahkan dengan 4 sama dengan 5, dan karena 1/7 dijumlahkan dengan 3/7 ia memiliki penyebut yang sama, maka langsung saja kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 1 dijumlahkan dengan 3 maka hasilnya 4/7. 5 ditambah dengan 4/7 maka hasilnya adalah 5/4/7. Nah, ini contoh soal dari penjumlahan bilangan pecahan yang memiliki penyebut sama. Yang kedua, penjumlahan bilangan pecahan jika penyebutnya berbeda. Penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut berbeda atau penyebutnya tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan pembilangnya. Contoh soal, 1/2 dijumlahkan dengan 1/3, maka karena di sini penyebutnya yaitu 2 dan 3, maka kita harus cari dulu KPK dari 2 dan 3. Nah, KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6, maka bisa kita gunakan penyebutnya 6. 6 dibagi 2 itu 3, kita kalikan dengan pembilangnya 1, dijumlahkan dengan 6 kita bagi dengan 3 itu 2 dikali dengan 1. Ini cara untuk menyamakan penyebut. Maka 3 dikali 1 3/6 dijumlahkan dengan 2/6. Nah, karena penyebutnya di sini sudah sama, maka kita jumlahkan saja pembilangnya. 3 ditambah 2/6 maka hasilnya adalah 5/6. Lanjut, pengurangan bilangan pecahan jika penyebutnya sama. Nah, pengurangan bilangan pecahan yang memiliki penyebut sama dapat dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Sama halnya seperti penjumlahan, maka pengurangan yang memiliki penyebut sama, maka caranya sama saja dengan penjumlahan. Contoh soal, 7/4 dikurang 5/4. Nah, karena ia memiliki penyebut sama, maka langsung saja kita kurangkan pembilangnya. 7 dikurang 5/4, maka 7 dikurang 5 sama dengan 2/4. Nah, 2/4 ini bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 2, pembilangnya kita bagi 2, dan penyebutnya kita bagi 2, maka hasilnya adalah 1/2. Jadi 7/4 dikurang 5/4 itu sama dengan 1/2. Lagi contoh soal 7 2/3 dikurangkan dengan 3 1/3, maka hasilnya, nah ini kita ubah dulu bentuk pecahan campurannya menjadi bentuk pecahan
biasa, yaitu dengan mengalikan 7 kita kali dengan 3 penyebutnya, kemudian kita jumlahkan dengan 2. 7 dikali 3 dijumlahkan dengan 2 per 3. Itu cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian dikurang dengan 3 kita kali 3 dijumlahkan dengan 1 per 3. Maka 7 dikali 3 21 ditambah 2 sama dengan 23 per 3 dikurang 9. 3 dikali 3 9 ditambah 1 sama dengan 10 per 3. Maka hasilnya 23. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita kurangkan saja langsung pembilangnya, yaitu 23 dikurang 10 per 3. Hasilnya 23 dikurang 10 sama dengan 13 per 3. Nah, kalau kita ubah ke bentuk pecahan biasa, 13 dibagi 3 itu dapat 4, 4, sisa 1, 4, 1 per 3. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12 dijumlahkan dengan 1 sama dengan 13 per 3. Itu caranya untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk campuran. Jadi kita bagi 13 dibagi 3 itu dapat 4, sisanya 1 per 3. Selanjutnya, atau 7 2 per 3 dikurang 3 per 3 1 per 3, itu bisa juga dengan cara sederhananya 7 2 per 3 dikurangkan 3 1 per 3 sama seperti penjumlahan bilangan campuran, kita kurangkan terlebih dahulu bilangan bulatnya. 7 dikurang dengan 3, kemudian dijumlahkan dengan 2 per 3 dikurang dengan 1 per 3. Nah, 7 dikurang 3 sama dengan 4, 2 per 3 dikurang 1 per 3, karena ia memiliki penyebut yang sama, yaitu sama dengan 3. Langsung saja kita kurangkan pembilangnya. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 4 ditambah 1 per 3. 4 1 per 3 sama. Ini cara yang lebih sederhana dan ini cara untuk bentuk uraiannya. Selanjutnya, pengurangan bilangan pecahan jika penyebutnya berbeda. Pengurangan pecahan yang memiliki penyebut berbeda atau penyebutnya tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian mengurangkan pembilangnya. Contoh, di sini saya memiliki contoh 3 per 4 dikurangkan dengan 3 per 8. Karena 4 dan 8 itu di sini penyebutnya 4 dan 8. Karena tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita cari KPK-nya. KPK dari 4 dan 8 itu adalah 8. Kemudian, untuk menyamakan penyebutnya, 8 dibagikan dengan 4 itu sama dengan 2, kemudian dikalikan dengan 3. Dikurangkan dengan 8 dibagi 8 untuk yang kedua itu 1 dikalikan dengan 3. Maka 2 dikali 3 sama dengan 6 per 8 dikurangkan dengan 1 dikali 3 per 8. 1 dikali 3 itu sama dengan 3 per 8. Nah, karena ia memiliki penyebut yang sama, yaitu sama-sama 8, maka boleh kita kurangkan pembilangnya. 6 dikurang 3 per 8, 6 dikurang 3 sama dengan 3 per 8. Jadi untuk 3 per 4 dikurang dengan 3 per 8 itu hasilnya 3 per 8. Contoh di sini saya memiliki beberapa contoh soal dan cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama, tentukan hasil dari 0,73 dijumlahkan dengan 0,21. Nah, cara penyelesaian dari operasi bilangan pecahan desimal yaitu dengan meluruskan tanda koma. Di sini 0,73 kita kurangkan dengan 0,21 itu dijumlahkan dengan 0,21, yaitu cara menjumlahkannya sama seperti menjumlahkan biasa, dimulai dari belakang. 3 dijumlahkan dengan 1 sama dengan 4, kemudian 7 dijumlahkan dengan 2 itu sama dengan 9. 0 kita jumlahkan dengan 0 tetap 0, maka hasilnya 0,94. Jadi hasil dari 0,73 dijumlahkan dengan 0,21 itu sama dengan 0,94. Contoh yang kedua,
Tentukan hasil dari 12,63 dikurang 0,231. Sama cara penyelesaiannya dari operasi bilangan pecahan desimal mau penjumlahan ataupun pengurangan, yaitu dengan cara meluruskan tanda koma. Di sini 12,63 dikurangkan dengan 0,231. Nah, jadi tanda komanya antara bilangan yang pertama dan yang kedua itu harus diluruskan. Kita kurangkan, karena di sini kosong boleh kita tambahkan 0, karena jika ditambahkan 0 itu tidak mengubah nilai. 0 dikurang 1, karena iya 0 boleh kita pinjam ke 3, jadinya 10 dikurang 1 sama dengan 9. Di sini karena dipinjam 1 sisa 2, karena 2 tidak bisa dikurang 3 maka kita pinjam lagi ke sebelahnya yaitu ke 6, jadi kita pinjam 1, 12 dikurang 3 itu 9. Nah, kemudian karena ini dipinjam 1 oleh 3 ini tadi, maka di sini sisa 5. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian di sini koma 12 dikurang 0 tetap 12. Jadi hasil dari 12,63 dijumlahkan dengan 0,231 itu sama dengan 12,399. Contoh soal yang ketiga, Bibi membeli gula sebanyak 5,4 kg. Sebanyak 1/2 kg gula digunakan untuk membuat donat. Jika ibu memberi gula kepada Bibi sebanyak 0,75 kg, maka tentukan total gula yang dimiliki Bibi sekarang. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, Bibi memberi gula sebanyak 5/4 kg. Jadi gula yang dimiliki Bibi awalnya yaitu 5/4 kg. Kemudian sebanyak 1/2 kg gula digunakan untuk membuat donat, maka jadinya dikurang dengan 1/2 karena gulanya digunakan. Maka gula yang pertama itu akan berkurang sebanyak 1/2 kg. Kemudian ibu memberi gula kepada Bibi sebanyak 0,75 kg, maka tentukan total gula yang dimiliki Bibi. Nah, karena diberi maka itu dijumlahkan. Jadi 5/4 dikurang 1/2 dijumlahkan dengan 0,75. Nah, kita ubah dulu bentuk dari 0,75 ke bentuk pecahan biasa. Karena ia dua angka di belakang koma, maka kalau kita ubah ke bentuk pecahan biasa jadi 75/100. Kemudian 75/100 ini bisa kita sederhanakan bentuknya dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 25. Jadi 75 dibagi 25 dan 100 kita bagi 25, maka hasilnya adalah 3/4. Jadi bentuk sederhana dari 75/100 itu adalah 3/4. Nah, kemudian karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita cari KPK antara 4 dan 2. Jadi KPK dari 4 dan 2 itu adalah 4, maka bisa kita gunakan penyebutnya 4 yaitu 5/4. Karena ia sudah 4 maka tetap. Kemudian 1/2 ini kita ubah menjadi penyebutnya 4, maka 4 dibagi dengan 2 itu hasilnya 2 dikalikan dengan 1 dijumlahkan dengan 3/4. Karena penyebutnya 4 maka ia tetap. Nah, 5/4 dikurang dengan 2 dikali 1, 2/4 dijumlahkan dengan 3/4. Karena ia memiliki penyebut yang sama, maka boleh kita kurangkan dan kita jumlahkan pembilangnya. Nah, 5 dikurang 2 dijumlahkan dengan 3/4. Hasilnya 6/4. Nah, 6/4 ini bisa kita sederhanakan bentuknya dengan membaginya dengan penyebutnya yaitu 4, bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. 6 dibagi 4 dapat 1, sisanya 2. Jadi 1 2/4. Karena di sini 2/4 bisa kita sederhanakan lagi yaitu dengan membagi dengan 2 bisa kita bagi 2, 4 juga kita bisa bagi dengan 2 untuk mencari bentuk sederhananya. Jadi 1 2/4 kalau kita sederhanakan maka hasilnya adalah 1 1/2.
Nah, jadi total gula yang dimiliki Bibi sekarang yaitu 1 per 2 kilogram. Terima kasih.